Timur yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. IKN yang diberi nama Nusantara akan dibangun secara bertahap, terdiri dari Istana Presiden, kantor pusat pemerintahan, dan pemukiman bagi pegawai negeri, TNI Polri, serta masyarakat umum. Kita akan membahas bersama dengan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Bapak Danis Hasumadilaga. Selamat pagi Pak Danis, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak, sehat. Baik Pak Danis, apa saja Pak yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara baru Pak untuk dalam jangka waktu terdekat ini Pak Danis? Ya, terima kasih Mbak. Ya, jadi memang ada jangka waktu yang paling dekat, yaitu target antara 2022 sampai dengan 2024. Sebagaimana layaknya pembangunan untuk suatu pembangunan apapun, suatu kota, maka yang pertama harus dibangun tentu saja adalah infrastruktur dasar, basic infrastructure. Nah, yang pertama dari bidang sumber daya air tentunya akan kita menyiapkan ketersediaan air baku ya, untuk memastikan bahwa IKN memiliki air nantinya yang cukup bagi para penghuninya. Yang kedua masih dalam kaitannya dengan air, yaitu pengendalian banjir. Ya, drainase utama akan dibangun untuk mengendalikan adanya kemungkinan banjir di area tersebut. Yang kedua tentu saja adalah yang berhubungan dengan konektivitas jalan. Ya, di mana kami akan mempersiapkan jalan-jalan yang mendukung logistik pembangunan di ibu kota negara tersebut. Selain itu, kami mempersiapkan pembangunan akses utama jalan tol dari Balikpapan, tepatnya dari Airport Pinggan, menuju ibu kota negara sepanjang 47 km secara bertahap. Kemudian di area kawasan inti pusat pemerintahan, seperti Mbak sampaikan, kami akan menyiapkan land development beberapa ratus hektar, di mana di dalamnya akan dibangun yang akan tumbuh yaitu istana, kantor kementerian, ya, dan juga perumahan bagi ASN yang didukung oleh air bersih, sanitasi yang baik, serta energi yang diperlukan untuk kehidupan di ibu kota negara tersebut. Demikian. Baik, jadi di tahap awal ini tentunya infrastruktur dasar ini akan dibangun seperti sumber daya air dan lain sebagainya. Lantas nanti bagaimana Pak skemanya dalam proses pembangunan ini yang diprediksi juga sampai 2045 begitu. Ini tahapan-tahapan skema-skemanya setelah pembangunan infrastruktur dasar kemudian seperti apa Pak Danis? Ya, memang kalau betul Mbak, jadi memang ada target sampai katakanlah nanti sesudah 2024, ada 10 tahun kemudian sampai 2035, kemudian dari 2035 sampai dengan 2045. Jadi memang bahwa yang akan kita bangun bukan hanya sekedar kota, ya, tetapi bagaimana membangun pusat pertumbuhan ekonomi, ya, yang diharapkan nantinya menjadi prime mover, ya, penggerak utama perkembangan perekonomian di Indonesia. Nah, sejak tahap awal tentu saja adalah yang tadi saya sebutkan, kita membangun pusat pemerintahan yang kurang lebih 6.000 hektar lebih, ya. Kemudian nanti berkembang di ibu kota negaranya, ya, yang luas 56.000 hektar lebih, itu adalah pusat-pusat, ada bermacam-macam klaster yang berhubungan dengan pendidikan, yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan industri dan sebagainya, sampai 2045 yang akan berkembang ke arah luasan pengembangan ibu kota negara hampir kurang lebih 256.000 hektar. Itu adalah kurang lebih tahapan-tahapannya, jadi diawali dengan pusat pemerintahan, gitu Mbak. Baik, untuk konsepnya sendiri Pak, apakah nanti semuanya seperti istana, kemudian gedung-gedung kementerian ini akan dibangun dalam satu kompleks begitu? Karena kita juga perlu meyakinkan masyarakat bahwa pemindahan ibu kota ini nantinya tidak akan mengganggu ekosistem lingkungan di sana, dengan tentunya konsep yang sudah terancang baik begitu Pak Danis. Ya betul Mbak, jadi memang konsep besar pembangunan ibu kota negara ini ada 3 pilar. Bagaimana secara
eh, bentuk dari kota ini adalah betul-betul mencerminkan identitas bangsa. Misalnya kita membangun sumbu-sumbu kebangsaan, sumbu praja, dan sebagainya. Kemudian visi yang kedua adalah bagaimana pembangunan ibu kota ini menjamin keberlangsungan atau sustainability dari lingkungan yang disebut, ya. Kemudian bukan hanya itu, sosial dan juga yang berhubungan dengan ekonomi. Yang ketiga adalah bahwa memastikan bahwa ini adalah kota masa depan. Jadi kota yang smart, ya, kota yang futuristik, ya, yang dapat mengantisipasi kehidupan di masa depan. Jadi Mbak, ini bukan untuk generasi sekarang, tapi untuk kota ini akan berkembang menjadi ibu kota negara yang akan diisi oleh generasi-generasi muda, ya, dengan penuh talenta yang dapat menjadi penggerak ekonomi di Indonesia maupun di kawasan Asia. Begitu, Mbak. Baik, dan tentunya ini juga tidak akan mengganggu seperti misalnya hak ulayat masyarakat adat di sana dan lain sebagainya ya Pak untuk pembangunannya? Ya, saya harapkan demikian bahwa ini tanah, ya, adalah berdasarkan informasi dari Kementerian ATR BPN adalah tanah negara, ya, mudah-mudahan sudah clean and clear dan tidak ada masalah nantinya. Saya kira juga sudah ada kajian lingkungan dan sosial yang dipersiapkan oleh teman-teman Bappenas melalui KLHK dan lain-lain untuk mengantisipasi hal tersebut. Baik, jadi dengan target nantinya Presiden Joko Widodo menginginkan 17 Agustus 2024 gitu sudah bisa kita merayakan bersama di ibu kota negara baru. Jadi targetnya memang di tahun 2024 ini untuk infrastruktur dasar sudah terpenuhi ya Pak? Ya, insya Allah. Baik. Tentu saja kata kunci dari tahapan pembangunan ini adalah bertahap, ya. Staging, Mbak. Jadi apa yang bisa kita lakukan, insya Allah dari 2022 sampai 2024, tepatnya di sekitar Juli 2024, ya. Terutama adalah agar infrastruktur dasar, ya, sebagian dari bangunan tersebut secara bertahap dapat difungsikan. Dan mudah-mudahan insya Allah kita dapat melakukan upacara 17 Agustus seperti yang diharapkan pada tahun 2024 di sana. Pak, dan juga ini terkait dengan daerah-daerah penyangga ibu kota negara baru. Apakah sudah disiapkan skema untuk pembangunan infrastruktur untuk daerah-daerah penyangga ini juga Pak Danis? Betul, betul. Jadi betul bahwa ini bukan hanya ibu kota negara, terutama yang sangat besar adalah bagaimana segitiga triangle hubungan ke arah timur, Balikpapan, dan juga hubungan dengan Samarinda, ya, dan juga bila perlu akan berkembang ke arah Kutai Kartanegara, dan juga ke arah barat, ya, ke arah Kalimantan Tengah. Itu insya Allah akan menjadi suatu sinergi atau interaksi yang dinamis sehingga pertumbuhannya bukan hanya di ibu kota negara saja, tapi melibatkan kota-kota lain, ya, yang pada saat ini sudah ada, misalnya Balikpapan dan Samarinda. Sehingga seperti yang saya sampaikan bahwa ini memacu pertumbuhan ekonomi di seluruh Kalimantan dan juga pada gilirannya akan mendukung perkembangan ekonomi di wilayah Indonesia. Baik, juga terkait dengan skema sumber anggaran Pak, ini kan tidak hanya bersumber dari APBN, juga nantinya ada kerjasama dengan badan usaha, kemudian juga dengan swasta dan BUMN atau juga BUMD. Ini lantas apakah ada skema khusus seperti klaster tertentu yang menggunakan kerjasama dengan swasta atau seperti apa Pak Danis? Ya betul Mbak, jadi kalau misalnya yang berkaitan dengan infrastruktur dasar tentu saja akan banyak dari APBN. Tapi hal-hal yang bisa dikerjasamakan dengan swasta ataupun KPBU itu tentu saja akan kita kembangkan. Klaster-klaster yang berhubungan dengan contoh yang secara spesifik kalau misalnya bidang infrastruktur, misalnya
untuk tahap selanjutnya untuk tol, ya, kemudian juga pengembangan sumber air, ya, pembangunan dam dan sebagainya, bagaimana kita bangun secara KPBU, integrasi antara hulu dan hilir, kemudian yang berhubungan dengan energi, ya, juga di mana kita berharap bahwa IKN juga misalnya menjadi pusat pendidikan yang internasional, hal seperti ini bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, juga misalnya yang berhubungan dengan masalah-masalah kesehatan, pariwisata, pengembangan pariwisata, intinya hal-hal yang memungkinkan bahwa mengenerate suatu kerjasama dengan investasi itu tentu saja sangat didukung untuk pengembangan ibu kota negara ini. Kecuali tadi ya, barangkali yang berhubungan dengan infrastruktur dasar untuk memulai biasanya ini di berbagai negara untuk infrastruktur dasar itu oleh APBN. Demikian. Baik, tentunya harapan kita semua agar pembangunan ibu kota negara ini juga bisa berjalan dengan lancar, juga dengan skema-skema yang tadi sudah diberlakukan, semoga berjalan prosesnya secara baik. Terima kasih Bapak Danis Sumadilaga, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak dan salam sehat selalu. Terima kasih, sama-sama. Selamat pagi Mbak, terima kasih.